Ya, selamat sore semua. Pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam manajemen jaringan. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi VLSM, Variable Length Subnet Mask. Nah, mengapa harus ada VLSM? VLSM itu diciptakan untuk memperbaiki kekurangan dari subnetting. Mengapa seperti itu? Kemarin kita sudah pelajari subnetting bahwa pemecahan IP subnetting itu setiap subnetnya hasil pemecahan IP tersebut jumlah IP-nya sama. Kalau semuanya 64 pecahannya, ya hasilnya 64 IP, ya semua subnet yang dipecah itu jumlahnya 64 IP. Kalau 32 IP ya semuanya 32 IP. Nah, sedangkan kalau ada kebutuhan seumpama pemecahan sudah 32, tapi ada satu subnet yang butuh 64 IP, sehingga kan jelas tidak cukup di sini. Sehingga tidak bisa diakomodasi dengan subnetting. Sehingga kita butuh metode yang lain, yaitu VLSM. Nah, VLSM opo kui VLSM itu adalah pengembangan dari subnetting seperti saya katakan tadi, di mana VLSM ini meningkatkan kelemahan dari subnetting. VLSM itu digunakan untuk penghematan IP ya. Contohnya tadi sudah dipecah 32 IP. Ternyata ada satu subnet atau dua subnet yang hanya butuh 8 IP. Sehingga kalau sudah diplot 32 yang dibutuhkan hanya 8 kan itu namanya pemborosan. Sehingga dilakukanlah subnetting untuk apa? Penghematan IP address. Nah, kita lihat di sini gambarannya. Jadi ada satu subnet yang butuh 26 host, satu subnet butuh 15 host, satu subnet butuh 20 host, 25 host. Sedangkan yang di sini itu hanya butuh 2 ya. Antar router ini hanya butuh 2. Sehingga kalau 25 host 26 host, 27 host, 20 host itu kan bisa diakomodasi dengan 2 pangkat 5. Ya kan? 2 pangkat 5 32. 32. Karena kalau 2 pangkat 4 kan jelas tidak cukup. Ini dikasih 16 tidak cukup, ini juga tidak cukup karena apa? 15 itu kan harus ditambah net ID dan broadcast ID, sehingga butuhnya adalah 17 IP ya. Jadi kalau 2 pangkat 4 tidak cukup. Terus kemudian 20 host jelas 32 cukup. Terus kalau dikasih 32 semua dengan metode subnetting, lah ini di sini pemborosan. Butuhnya hanya 2 IP ya. Butuhnya dengan 2 IP berarti ditambah net ID dan broadcast berarti butuh 4 IP di sini, dikasih 32, sehingga VLSM lah yang efektif untuk topologi jaringan seperti ini. Jadi memungkinkan perfectnya atau subnet masknya itu beda-beda. Di sini kalau 2 pangkat 5 itu kan nolnya ada 5 ya. Terus kemudian satunya ada 3 di subnet mask ya, bit satunya ada 3, sehingga defaultnya kan kelas C itu 24. 24 ditambah satunya ada 3 kan 27 ya. 27 27 di sini butuhnya hanya 4 ya, 2 IP yang bisa dipakai, 2 IP untuk net ID butuhnya 4, berarti kan 2 pangkat 2. Berarti nolnya ada 2 ya, berarti satunya ada 6. 24 tambah 6 defaultnya kelas C 24 ditambah 6 bit jadi 30 30 30, sehingga pemecahan IP-nya menjadi lebih efektif. Jadi bisa saja ini dipecah ya, 15 ini bisa dipecah jadi slash 27 bisa dipecah menjadi slash 30 ya, dari 15.0 sampai 15.24. Ini net ID-nya. Jadi
ini bisa dipecah ya. Berarti ini nanti IP-nya sampai 15.31 baru masuk net berikutnya 32. Nah, itu pemecahan. Ini sudah dipecah dengan subnetting ya. Ini kan /27 semua nih ya, berarti 32 host semua. Nah, 32 host bisa dipecah lagi menjadi ini. Nah, itu VLSM. Jadi VLSM itu metode berbeda yang memberikan suatu network address atau IP itu lebih dari satu subnet mask. Jadi memungkinkan pemecahannya itu subnet masknya beda-beda atau prefixnya beda-beda. Terus kemudian dalam penerapan IP address menggunakan VLSM itu tetap dapat kok berkomunikasi dengan internet. Terus kemudian bahkan routing protokolnya yang mendukung lebih banyak ya. VLSM itu ada static RIP, IGRP ini juga support terhadap VLSM. Terus kemudian semua perangkat router juga support dengan VLSM. Kalau static itu hanya support dengan RIP versi 1 dan static root. Kalau VLSM yang kita pelajari ini lebih support terhadap semua routing protokol. Jadi lebih memang diciptakan menjadi lebih baik dari subnetting. Nah, di sini ada dua metode di dalam subnetting, ada VLSM dan CIDR. Itu sama juga, intinya adalah memecah sesuai dengan kebutuhan subnet. Cuma bedanya adalah kalau VLSM itu membangun jaringan yang baru, belum ada IP-nya. Sedangkan CIDR itu jaringannya sudah ada yang sebelumnya di subnetting dipecah lagi ya, itu CIDR. Jadi konsep tadi ini adalah konsep CIDR. Karena apa? Jaringannya sudah ada ya, terus dipecah lagi. Tetapi kalau VLSM ini konsepnya yang ini, dia memetakan dulu terus dipecah-pecah ya. Jaringannya belum dibentuk, jadi jaringan baru. Nah, itu perbedaannya. Kalau VLSM itu untuk perhitungan di jaringan baru, kalau CIDR untuk membuat perhitungan IP atau pemecahan IP yang lebih efektif lagi dari jaringan yang sudah ada. Gitu. Itu perbedaan yang signifikan dari VLSM dan CIDR. Terus kemudian yang perlu Anda perhatikan untuk mendesain suatu jaringan komputer atau memberikan IP adalah berapa jumlah total subnet atau jaringan yang dibutuhkan. Terus kemudian masa mendatang masih mungkin enggak untuk dikembangkan. Terus hostnya juga, berapa banyak host yang ada di subnet terbesar. Karena apa? VLSM itu menghitung dulu jumlah kebutuhan host yang terbesar. Jadi tidak urut perhitungannya dari satu subnet ke subnet yang lain, itu tidak urut, tapi host yang paling besar dulu dihitung sampai ke host yang paling kecil. Terus kemudian nanti ada enggak pengembangan host berikutnya. Nah, ini perlu Anda desain dulu, perlu Anda pikirkan dulu, perlu Anda rencanakan dulu bagaimana pengembangan jaringannya nantinya. Terus tanya dong, Pak, kapanlah kita menggunakan perhitungan IP VLSM? Kapan kita pakai subnetting? Kapan kita pakai VLSM? Kalau kita pakai subnetting, berarti kebutuhan host dalam satu subnet dengan subnet yang lainnya tidak jauh beda. Contohnya, kebutuhannya adalah 20, 25, tadi 15 ya kan. Ini kan bisa diakomodasi dengan 2/5. Jadi kebutuhannya tidak terlalu jauh, sehingga cocoklah menggunakan subnetting. Tetapi kalau ada kebutuhan 8 IP dalam satu subnet, subnet yang lain butuh 100 IP, subnet yang lain butuh 64 IP. Lah,
kebutuhannya IP yang terlalu range-nya terlalu jauh ini, itu tidak mungkin kita pakai subnetting. Karena apa? Kalau kita pakai subnetting, semuanya dipukul dengan kebutuhan terbesar 100, berarti dikasih 128, sehingga yang butuh 8 ya dikasih 128, sehingga tidak terlalu efektif kalau pakai subnetting. Jadi kalau range IP kebutuhannya itu range range host antar subnetnya itu jauh berbeda, maka cocoklah kita pakai subnetting. Karena apa? Kebutuhan 8 bisa diakomodasi dengan 2 pangkat 3, kebutuhan 64 bisa diakomodasi dengan 2 pangkat 6, kebutuhan 100 host bisa diakomodasi dengan 2 pangkat 7, sehingga semuanya IP efektif. Pemecahan IP-nya efektif. Begitu. Jadi kapan pakai subnetting, kapan pakai VLSM, Anda harus tahu. Dilihat dari mana? Kebutuhan host dalam suatu subnetnya. Oke, saya kira itu. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana VLSM di pertemuan mendatang. Untuk sore hari ini kita akhiri sampai sekian dulu. Selamat sore semua. Semoga kita selalu sehat selalu.